Ya, shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman bagi kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kudus, ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang sudah Tuhan berikan pada kami dari pagi hari hingga pada saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman. Berikan hikmat kepada kami dan kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan. Tuhan juga berikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam memberitakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada renungan pagi kali ini, tema yang diberikan adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Dan kita akan membaca dari firman Tuhan, yaitu dari Roma 6 ayat 11 sampai yang ke-14. Bunyinya seperti berikut. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, anak-anak, Bapak Ibu semuanya, saya akan memulai renungan pagi ini dengan satu ilustrasi tentang percakapan antara seorang ayah dan seorang anak. Anaknya ini adalah seorang anak yang sangat nakal, sehingga satu saat dalam keputusasaan si papanya ini bilang, gini nak, untuk setiap kali kesalahan atau kebiasaan buruk yang kamu lakukan, itu kamarmu akan papa paku dengan satu paku. Jadi kalau dalam hari itu kamu melakukan 7 kali kesalahan, maka ada 7 paku yang akan tertancap di kamarmu. Nah, begitulah kesepakatan yang mereka buat. Tetapi kalau si anak ini melakukan satu perbuatan baik, maka akan dilepas juga satu paku. Nah, alhasil setelah berjalan 1 tahun, mereka mereview. Ternyata kamar dari anak ini itu penuh dengan paku. Dan ini membuat si anak ini kaget. Kemudian dia berkata pada papanya, "Oke Pak, di tahun depan ini saya akan merubah. Saya akan berusaha menjadi anak yang baik. Saya mau semua paku yang ada di dalam kamar saya itu tercabut." Oke. Nah, kesepakatan terjadi, kemudian berjalan. Singkat cerita 1 tahun juga berlalu dan semua paku yang ada di dalam kamar itu sudah terlepas. Tetapi apa yang terjadi? Tembok dari kamar anak ini tidak bisa kembali menjadi mulus, tetapi penuh dengan lubang bekas paku. Nah, dari situ si papanya ini bilang bahwa itulah, nah, kenapa
kita harus berusaha untuk menghindari semua kebiasaan buruk, semua hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Itu pasti meninggalkan bekas, dan bekas yang sudah ditinggalkan itu tidak mudah untuk dapat dihapuskan, kecuali kalau kita memohon pertolongan atau campur tangan Tuhan. Karena hanya dengan campur tangan Tuhan maka semuanya itu dapat kita lalui. Yesus datang ke dunia ini itu sebenarnya untuk menghapus dosa kita. Karena sebetulnya pesannya adalah bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu yang baik. Dan oleh sebab itu kita diminta untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal buruk, hal-hal yang bersifat kedagingan, hal-hal yang ujung-ujungnya akan mendatangkan satu kegagalan di dalam kehidupan kita. Misalkan saja kalau dalam sebagai pelajar itu kita tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Pada saat ulangan kita juga nyontek. Mungkin kita dapat bagus, tetapi impact-nya adalah bahwa kita tidak mengerti apa yang sudah diujikan, dan kita tidak akan pernah mengerti pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Karena memang untuk mencapai satu kesuksesan itu dibutuhkan kerja keras. Kita tidak bisa dengan cara saya nyontek terus saya dapat bagus. Oh yes, betul, kamu dapat bagus, tapi kamu tidak akan pernah mengerti. Kamu tidak akan pernah belajar bagaimana sulitnya mencapai satu kesuksesan. Karena kesuksesan seseorang itu biasanya didapat melalui kerja keras dan memohon campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin melakukan hal-hal yang baik, kita perlu memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan. Karena memang ini bukan hal yang mudah. Tetapi bukankah karena kita sudah memilih mengikuti Kristus, menjadi orang Kristen, maka kita juga ada konsekuensi yang harus kita jalani. Bukankah Yesus mengatakan bahwa untuk mengikuti Dia itu kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Itu bukan hal yang mudah, sangat sulit, dan dibutuhkan pertolongan, dibutuhkan pergaulan yang sangat akrab dengan Tuhan. Karena hanya dengan campur tangan, hanya dengan pertolongan Tuhanlah kita akan dapat melalui semuanya. Tuhan berjanji bahwa tidak hanya akan ada panas dan tidak hanya akan ada hujan. Karena panas dan hujan akan tetap ada. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita, kepada anak-anaknya adalah Dia akan memberikan kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk dapat bertahan dalam kondisi hujan maupun kondisi panas. Dan percayalah bahwa jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan dapat melalui kehidupan ini dengan baik. Oleh sebab itu, ubahlah kebiasaan buruk Anda, atau Andalah yang akan dikuasai oleh kebiasaan buruk. Selamat mencoba, selamat pagi, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengar, dan biarlah firman yang sudah boleh kami dengar ini dapat menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari hari. Biarlah dengan firman-Mu ini kami dapat semakin hari semakin dekat kepadamu, dan kami dapat melakukan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin.